Hari ini kita mau bedah dua penyakit yang kayaknya jadi langganan banget ya di era modern, diabetes dan hipertensi. Betul. Dulu kan kita mikirnya ini penyakit orang tua, ya kan? Tapi sumber-sumber yang kita gali ini nunjukin cerita yang beda banget. Sekarang, ancaman ini makin nyata buat anak muda, bahkan yang umurnya belum kepala 4. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Keduanya ini seperti, pasangan maut yang saling tarik-menarik. Pasangan maut ya? Kalau kita lihat data medisnya, punya diabetes itu bisa menggandakan risiko kena hipertensi. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang bikin ngeri itu, kalau dua-duanya sudah ada di dalam tubuh, risiko kena serangan jantung, stroke, sampai gagal ginjal, itu naiknya bisa gila-gilaan. Wow. Ini bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal waktu. Oke, jadi misi kita hari ini jelas ya, kita mau bongkar ini sampai ke akarnya. Kalau ini bukan cuma soal penuaan, berarti ada pemicu lain yang lebih fundamental di baliknya. Apa sih sebenarnya biang keladi dari semua ini yang bikin anak-anak muda sekarang jadi rentan banget? Kalau kita mau cari biang keladinya, semua jalan itu memang menuju ke satu titik. Sebuah kondisi metabolik yang namanya resistensi insulin. Ini adalah pusat dari semua drama yang terjadi di tubuh. Resistensi insulin. Oke, istilah ini sering banget kita dengar, tapi mungkin banyak yang belum benar-benar paham. Coba kita sederhanakan. Bayangin sel-sel di tubuh kita itu punya pintu khusus buat gula darah masuk. Nah, hormon insulin itu kunci yang bisa membuka pintu itu. Betul. Supaya gula bisa diolah jadi energi. Tapi, pada kondisi resistensi insulin, sel-sel kita itu jadi budak. Jadi budak persis. Kuncinya ada, udah diketok-ketok, tapi pintunya nggak mau kebuka. Akibatnya apa? Gula jadi nganggur di luar. Numpuk di aliran darah. Dan tubuh kita itu nggak tinggal diam. Pankreas, si pabrik insulin, dia jadi panik. Oke. Dia kan nggak punya mata. Dia cuma bisa merasakan kadar gula darah. Kalau gula nggak turun-turun, dia mikir, wah, kuncinya kurang banyak nih. Produksi lagi. Oh, jadi dia salah interpretasi. Salah interpretasi. Akhirnya, pankreas kerja lembur, ngegeber produksi, dan membanjiri seluruh sistem kita dengan insulin. Kondisi banjir insulin inilah yang kita sebut hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia. Dan disinilah semua masalah hipertensi ini berawal. Nah, ini dia. Banjir insulin ini ternyata punya efek samping yang nggak main-main ya. Dan yang pertama itu langsung nembak ke tekanan darah. Langsung. Jadi, insulin yang super banyak ini seolah-olah ngasih perintah khusus ke ginjal kita. Perintahnya simpel. Ginjal, tahan semua garam. Jangan ada natrium yang boleh lolos, gitu ya? Persis. Dan cara kerjanya itu langsung, nggak pakai perantara. Insulin itu seolah-olah membajak ginjal. Membajak ya? Ginjal yang tadinya jago banget ngatur keseimbangan cairan, buang kelebihan garam, sekarang malah disuruh nahan erat-erat. Fungsinya jadi kacau. Kacau. Coba dibayangin, pembuluh darah kita itu kayak selang air. Oke. Kalau kita masukin banyak garam ke dalam selang itu, otomatis air dari sekitarnya bakal kesedot masuk ke dalam kan? Betul, buat mengencerkan. Buat mengencerkan garamnya. Nah, kalau volume air di dalam selang jadi makin banyak, apa yang terjadi sama tekanan di dinding selangnya? Pasti naik. Pasti muncrat lebih kenceng, tekanannya naik. Itulah yang terjadi di tubuh kita. Volume darah meningkat, tekanan darah pun meroket. Itu baru setengah cerita loh. Oh, baru setengah. Kalau tadi kita bicara soal volume cairannya, banjir insulin ini juga mengganggu si selangnya itu sendiri. Hiperinsulinemia ini juga menyalakan sistem alarm di tubuh kita yang namanya sistem saraf simpatis. Oke. Ini sistem lawan atau lari. Atau fight or flight? Sistem yang sama yang bikin jantung kita deg-degan pas dikejar anjing, atau pas deadline kerjaan numpuk. Nah, itu dia. Bayangkan sistem ini nyala terus-terusan dalam level rendah. 24 jam sehari. Non-stop. Salah satu pemicu utamanya, menurut sumber yang kita baca, adalah peradangan kronis yang datang dari lemak perut, obesitas sentral. Betul. Jadi, lemak di perut itu bukan cuma pajangan, tapi pabrik peradangan aktif. Dan efek langsung dari sistem lawan atau lari yang nyala terus ini, pembuluh darah kita jadi menyempit. Jadi kaku. Jadi kaku dan tegang. Jadi situasinya jadi double parah. Bobel ya? Di satu sisi, volume cairan di dalam selang bertambah banyak karena garam ditahan. Di sisi lain, selangnya sendiri malah diciutkan. Kebayangkan tekanannya jadi setinggi apa. Jadi kalau dirangkum sebentar biar nggak pusing ya. Boleh. Satu akar masalah, si resistensi insulin, ternyata bercabang jadi 2 serangan sekaligus. Volume darah naik, pembuluh darah menyempit. Kombinasi sempurna untuk menciptakan hipertensi yang ganas. Sempurna. Gila ya. Semuanya dimulai dari sel yang budek sama insulin. Dan ini membawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal tekanan, tapi ternyata pipanya itu sendiri bisa rusak permanen. Dan proses kerusakannya bisa dimulai bahkan di usia 20-an. Oke, jadi tekanannya naik. Tapi kan tubuh kita ini dirancang buat kuat. Masa cuma karena tekanan naik langsung bahaya? Kerusakan fisik seperti apa yang terjadi? Kerusakannya terjadi di lapisan paling dalam pembuluh darah. Namanya endotel. Endotel. Anggap saja endotel ini kayak lapisan teflon super licin di bagian dalam selang kita. Oke, yang bikin licin ya? Fungsinya biar aliran darah lancar jaya, nggak ada yang nempel. Nah, peradangan kronis tingkat rendah yang tadi kita bahas. Yang dipicu resistensi insulin dan lemak perut. Itu seperti api kecil yang terus-menerus membakar lapisan teflon itu. Aduh. Lama-lama, lapisan yang tadinya licin jadi kasar, rusak, dan bopeng kayak amplas. Terus kalau lapisannya jadi kasar gitu, emang kenapa? Apa efeknya selain aliran darah jadi nggak lancar? Nah, ini efek dominonya. Endotel yang sehat itu bukan cuma lapisan pasif. Bukan cuma pelapis. Dia itu pabrik kimia kecil yang super canggih.
Salah satu produk andalannya adalah zat bernama nitrit oksida. Nitrit oksida. Tugas zat ini adalah bikin pembuluh darah kita rileks, elastis, dan bisa melebar kalau dibutuhkan. Dia yang menjaga selang kita tetap lentur. Tunggu. Jadi tubuh kita punya zat alami untuk bikin pembuluh darah rileks? Betul. Tapi gara-gara peradangan, produksinya mah berhenti. Itu seperti punya tim pemadam kebakaran di dalam tubuh, tapi mesin pompanya sengaja dirusak. Persis seperti itu. Kalau pabrik nitrit oksida itu tutup, pembuluh darah kita jadi seperti selang air yang kaku. Oh, Kayak kelamaan dijemur di bawah terik matahari, nggak bisa lentur lagi. jadi kaku permanen gitu Nah, ya? inilah yang membuat tekanan darah jadi tinggi secara permanen. Dan untuk anak muda dengan diabetes tipe 2, kondisi ini punya nama khusus yang mengerikan. Apa itu? Penuaan vaskular dini, atau premature vascular aging. Wow, Pembuluh darah mereka di usia 25 tahun secara fungsional bisa sekaku pembuluh darah orang sehat umur 60 tahun. gila. Umur 25 rasa 60? Betul. Ini juga yang menjelaskan kenapa hipertensi pada anak muda dengan gangguan metabolik ini jauh lebih agresif. Jauh lebih agresif. Kalau pada lansia, pembuluh darah kaku itu kan proses alami karena umur. Tapi pada anak muda ini, prosesnya dipercepat puluhan tahun. Ada data yang bikin merinding soal ini dari Today Study, Oke, sebuah penelitian besar pada remaja. Di situ ditemukan, pada remaja dengan diabetes tipe 2, angka kejadian hipertensi melonjak dari 11,6% menjadi 33,8%. Hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. tunggu. Dari 11% ke 33%? Hampir 3 kali lipat. Dalam waktu secepat itu? Dan ini terjadi pada remaja. Pada remaja? Artinya, proses perusakan pembuluh darah ini bisa terjadi bahkan sebelum seseorang lulus kuliah. Ini gila banget. Betul, ini menunjukkan betapa ganasnya kombinasi diabetes dan hipertensi pada tubuh yang lebih muda. Proses kerusakannya sangat cepat. Oke. Ini semua terdengar sangat teknis ya. Coba kita bawa ke dunia nyata. Bayangin skenario ini. Anda seorang profesional muda umur 30-an, ngerasa fit. Lagi ada medical check-up dari kantor. Perawat ukur tekanan darah, hasilnya keluar. 125/80 mmHg. Kelihatan normal, kan? Dokter bilang, bagus, normal. Anda pulang dengan perasaan lega. Tapi dari sumber-sumber kita, ketenangan ini bisa jadi ilusi yang berbahaya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Karena ini mengungkap ada ancaman tersembunyi. Ada kondisi yang namanya mast hypertension. Hipertensi terselubung. Atau hipertensi terselubung. Konsepnya sederhana. Tekanan darah Anda normal saat diukur di ruangan dokter yang tenang. Tapi sebenarnya melonjak tinggi secara konsisten saat Anda menjalani hidup sehari-hari. Pas meeting, kena macet. Atau bahkan saat di rumah. Seberapa umum sih kondisi kayak gini? Kayaknya jarang banget dibahas. Justru ini yang bahaya. Pada penderita diabetes, angkanya bisa mencapai 29% hingga 47%. Hampir setengahnya. Artinya, hampir separuh dari mereka bisa jadi punya hipertensi, tapi tidak terdeteksi. Dan masalah utamanya adalah, risiko kerusakan organ dan penyakit jantung dari hipertensi terselubung ini sama tingginya dengan hipertensi yang angkanya jelas-jelas tinggi di klinik. Jadi sama bahayanya? Sama, Anda hidup dengan bom waktu tanpa menyadarinya. Jadi satu kali pengukuran di klinik itu sama sekali nggak cukup buat merasa aman ya? Sama sekali tidak. Dan ternyata, bahayanya nggak cuma pas kita melek. Ada ancaman tersembunyi kedua yang terjadi justru saat kita tidur. Benar. Normalnya, tubuh kita punya mekanisme pintar. Saat kita tidur, tekanan darah seharusnya turun sekitar 10-20%. Ini namanya pola dipping. Momen penurunan ini krusial banget, karena ini waktu bagi jantung dan pembuluh darah kita buat istirahat. Buat reparasi ya. Dan memperbaiki diri setelah bekerja keras harian. Tapi pada banyak orang dengan resistensi insulin dan diabetes, penurunan ini nggak terjadi. Tumpul. Tekanan darah mereka tetap tinggi, bahkan saat tidur. Ini disebut pola non-dipping. Itu gila sih. Coba bayangkan mesin mobil yang tidak pernah dimatikan. Digeber terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pasti cepat hancur kan? Pasti hancur. Nah, itulah yang terjadi pada pembuluh darah kita kalau kita punya pola non-dipping. Nggak ada waktu istirahat sama sekali. 0. Ini yang mempercepat kerusakan ginjal dan komplikasi lain secara drastis. Lantas apa pemicunya? Kenapa tubuh bisa sampai lupa caranya istirahat di malam hari? Kalau kita lihat dari sumber kita, pemicunya sangat lekat dengan gaya hidup modern. Stres kronis, kurang tidur, dan satu biang keladi besar yang sering banget nggak disadari. Obstructive sleep apnea. Henti napas saat tidur. Betul. Nah, OSA ini penting banget kayaknya. Gejalanya itu kan ngorok keras banget, terus kadang kayak tersedak dan napasnya berhenti sesaat. Mungkin Anda atau pasangan Anda pernah mengalaminya. Dan statistiknya benar-benar mengejutkan. Prevalensi OSA pada penderita diabetes tipe 2 itu bisa mencapai 86%. 86%. 86%. Itu kan berarti hampir semua penderita diabetes tipe 2 punya masalah ini. Dan mungkin sebagian besar dari mereka nggak sadar. Tepat. Dan setiap kali napas berhenti saat tidur, tubuh menganggapnya sebagai kondisi darurat. Siaga 1. Sistem lawan atau lari yang tadi kita bahas langsung aktif. Adrenalin dipompa, pembuluh darah menyempit, gula darah dilepaskan. Wow. Ini terjadi berulang kali sepanjang malam. Jadi tidur yang seharusnya jadi waktu istirahat, malah jadi sesi latihan stres bagi tubuh. Lingkaran setan dong. Ini menciptakan lingkaran setan. OSA memperburuk resistensi insulin, dan resistensi insulin memperburuk OSA. Dan di atas semua itu, kita punya musuh yang kita hadapi tiap hari, kursi. Iya. Gaya hidup sedentari, kebanyakan duduk berjam-jam di depan laptop. Sumber-sumber kita menegaskan kalau efek buruk duduk 8 jam sehari itu nggak bisa sepenuhnya dihapus hanya dengan olahraga 30 menit di sore hari. Betul.
Nggak cukup. Ini menggarisbawahi pentingnya mengubah perilaku sepanjang hari. Bukan cuma menyisihkan waktu khusus untuk olahraga, tapi juga menyisipkan gerakan-gerakan kecil di sela-sela waktu duduk. Oh, Setiap kali kita berdiri atau berjalan sebentar, itu adalah perlawanan kecil terhadap resistensi insulin. oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya, krisis hipertensi di usia muda ini ujung-ujungnya adalah penyakit gaya hidup. Gaya hidup. Ini bukan soal umur, tapi soal metabolisme yang kacau. Kerusakannya dimulai jauh lebih awal dari yang kita kira. Jauh lebih awal, Dan seringkali bekerja dalam senyap, lewat hipertensi terselubung dan pola tidur yang rusak. karena akarnya adalah gaya hidup, maka solusinya pun harus dimulai dari sana. Masuk akal? Obat-obatan itu penting, tapi fondasi utamanya adalah intervensi gaya hidup. Ada beberapa strategi konkret yang bisa langsung kita terapkan berdasarkan sumber-sumber ini. Oke, ayo kita kasih beberapa langkah praktis. Nomor 1, dan ini sepertinya yang paling fundamental. Lawan akar masalahnya, si resistensi insulin, dengan bergerak. Tepat. Otot itu adalah konsumen gula terbesar di tubuh kita. Saat kita berolahraga, misalnya jalan cepat 30 menit, otot kita jadi kayak spons yang rakus menyedot gula dari darah. Langsung diserap. Bahkan kan tak perlu banyak bantuan insulin. Ini langsung menyerang jantung masalahnya. Dan jangan lupakan gerakan kecil tadi. Coba deh untuk berdiri atau jalan-jalan sedikit setiap 30 menit duduk. Efeknya akumulatif dan sangat besar. Kedua, kendalikan garam dan gula. Ini mungkin terdengar klise, tapi bagi orang yang punya resistensi insulin, ini jadi super krusial. Super krusial. Batasi natrium di bawah 2 gram sehari. Itu kira-kira cuma 1 sendok teh garam untuk semua makanan dan minuman seharian. Itu sedikit sekali ya. Dan tolong, waspadai gula cair dari minuman manis. Itu bukan cuma gula, itu seperti tsunami glukosa dan insulin buat tubuh Anda. Ketiga, jadilah detektif untuk tekanan darah Anda sendiri. Jangan cuma pasrah sama 1 kali pengukuran di klinik. Oke? Lakukan pemantauan mandiri di rumah. Home blood pressure monitoring. Ini jauh lebih akurat untuk memprediksi risiko dan satu-satunya cara menangkap si mask hypertension. Targetnya berapa kalau di rumah? Untuk penderita diabetes, target di rumah itu lebih ketat. Di bawah 125-75 mmHg. Oke, di bawah 125-75. Dan yang terakhir, jangan pernah sepelekan tidur. Sangat penting. Kelola stres, dan kalau Anda punya gejala OSA, ngorok keras, sering capek di siang hari padahal durasi tidur cukup, segera periksakan. Betul. Ingat, tidur yang buruk itu secara aktif merusak metabolisme dan menaikkan tekanan darah Anda di malam hari. Semua ini bekerja sama. Tidur yang baik akan memperbaiki sensitivitas insulin, olahraga akan membantu mengelola stres, mengurangi garam akan meringankan beban pembuluh darah. Ini adalah cara kita memutus lingkaran setan yang sudah kita bahas dari tadi. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Mengingat semua kerusakan ini dimulai belasan, bahkan puluhan tahun sebelum gejalanya muncul dan terdiagnosis. Pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri bukan lagi apa yang harus saya lakukan nanti saat sudah tua, tapi tindakan apa dalam rutinitas harian saya saat ini yang sebenarnya sedang menentukan seberapa kaku pembuluh darah saya di usia 50 nanti. Perubahan kecil apa yang mungkin terasa sepele hari ini yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan efek warisan yang positif bagi kesehatan Anda di masa depan?